Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam program Sate Penyu, Saat Teduh Penyuluh Dimas Kristen. Dengan saya Arianto Sinaga, salah satu penyuluh Kabupaten Bangka. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan-Mu di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di sepanjang hari ini kami dapat mengalami suatu anugerah kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami masih menikmati kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami untuk beristirahat Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua dan berkati hamba untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pembacaan kita malam hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Saya baca ya Bapak Ibu untuk kita semua. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Berbahagia kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, membacanya, dan terlebih kita berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin memberikan tema dari pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu semakin percaya semakin tenang. Dari kitab Mazmur ini menceritakan tentang Daud. Daud termasuk salah satu seorang tokoh Alkitab yang kenyang dengan berbagai penderitaan karena musuh-musuhnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga dalam kitab Mazmur ini digubah untuk mengingat pertolongan Tuhan saat Daud sedang dikejar Saul dan hendak ditangkap Raja Akhis dari Gat. Sudah keluar dari gua singa, lari dari gua singa tadi, tahu-taunya masuk dalam perangkap gua harimau. Jadi Daud pasti sangat ketakutan, dikepung musuh, tanpa daya, tanpa ada perlawanan, baik kepada Raja Saul, bahkan juga kepada Raja Akhis. Namun justru di saat ia tidak berdaya Bapak Ibu, Daud berseru kepada Tuhan dan mengangkat hatinya kepada Tuhan. Maka muncullah seruan iman yang berbunyi seperti ayat yang ke-5, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ini menjadi iman yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Siapa tidak takut sebagai manusia? Dia sangat takut sekali ketika dikejar-kejar, ingin dibunuh. Di tengah-tengah tekanan, satu-satu pertolongan yang Daud harapkan adalah Allah itu sendiri. Ia yakin pada kuasa Allah yang akan melindungi dia, Bapak Ibu. Jelas di ayat yang keempat dan kelima mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Secara manusia, kita takut karena manusia bisa akan membunuh kita. Secara manusia, sesuatu kekhawatiran itu akan terjadi karena kita takut mati. Begitulah yang dialami Daud. Tetapi karena dengan imannya ia yakin pada kuasa Allah yang akan melindungi dia. Sebab itu ia memohon belas kasihan Allah agar menolong dia. Dan ketika itu terjadi, Daud pun memuji-muji Allah karena telah melepaskan dia dari musuh dan melindungi dia dari mara bahaya. Karena apa? Karena dia memiliki kepercayaan kepada Allah. Dia melihat bahwa Allah sanggup menolong dia dan dia akan mengalami suatu kemenangan. Dan bersama Allah dia akan tenang.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita merasa bingung, waktu kita merasa khawatir, apa yang kita lakukan? Siapa yang pertama kali kita cari, Bapak Ibu? Solusi dan orang yang kita cari pertama kali dalam keadaan terdesak dapat menunjukkan di mana kita meletakkan kepercayaan kita. Ada orang yang meletakkan kepercayaannya kepada kekayaannya. Hatinya akan tenang ketika punya banyak uang. Ada juga orang yang meletakkan kepercayaannya pada pasangannya. Dia merasa lega ketika pasangannya membantu dengan cepat ketika dibutuhkan. Ada pula orang yang meletakkan kepercayaan kepada kemampuannya sendiri, Bapak Ibu. Keberaniannya memuncak kalau tantangan yang dihadapi bisa dia atasi dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, menjalani hidup sehari-hari memang membutuhkan namanya uang, membutuhkan yang namanya orang lain, membutuhkan juga dalam kemampuan diri kita sendiri. Tetapi semua ini tidak dirancang sebagai fondasi yang kokoh untuk menopang hati kita. Kekayaan bisa surut pasangnya air laut. Mungkin sekarang kita yang berkelimpahan, ada saatnya juga kita mengalami sesuatu sebaliknya. Ada juga seperti orang lain yang kita butuhkan. Orang lain juga bukan menjadi fondasi yang kokoh ketika mereka akan pergi dari kita dan kita tidak memiliki suatu ketenangan dan mereka tidak bisa membantu kita. Dan juga di dalam diri kita sendiri ini bukan menjadi suatu fondasi yang kokoh. Kalau kita masih kuat atau juga masih dalam keadaan sehat, mungkin kita mampu melakukan suatu pekerjaan, mengatasi setiap masalah. Tetapi kalau kita sudah mengalami suatu kesakitan atau juga kelemahan tubuh, mungkin usianya sudah tua, pasti juga kita tidak akan mampu melakukan suatu pekerjaan dan mengatasi setiap masalah itu. Sehingga ini bukan menjadi fondasi yang kokoh yang untuk kita pegang, untuk kita percaya. Semuanya ini memang diberikan Tuhan, baik itu kekayaan, baik orang lain yang sangat sayang terhadap kita, membantu kita, mempermudah setiap pekerjaan kita, bahkan juga diri kita, itu semua Tuhan berikan untuk kita nikmati. Tapi bukan untuk menggantungkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hati kita butuh sesuatu yang tidak pernah berubah. Kekayaan orang lain, bahkan diri kita sendiri, kemampuan kita, itu bisa berubah. Jadi itu bukan adalah fondasi yang kokoh. Sehingga kita sebagai manusia, kita butuh harapan akan masa depan yang lebih baik. Hati kita mengalami ketenangan ketika kita mempercayakan hidup sepenuhnya dalam tangan pencipta kita. Bapa kita di sorga yang menyediakan segala kebutuhan kita. Percayalah, burung di udara, bunga bakung, Tuhan pelihara. Bukankah kita jauh lebih berharga dari bunga, tanaman itu, dan juga hewan tadi? Maka dari situ, Bapa kita yang di surga akan menyediakan segala kebutuhan kita. Namun kita percaya, sehingga kita akan tenang, Tuhan akan pelihara. Dia adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan adalah juga sahabat yang setia. Ketika kau mengalami masalah, saya dan saudara, ada suatu masalah yang tidak dapat diatasi, yang mungkin kita ingin ceritakan kalau kepada orang lain, mungkin sahabat kita sebagai manusia, kepada manusia, menceritakan, mereka akan terbatas, saudara-saudariku. Mereka akan terbatas memberikan solusi, mereka terbatas untuk memberikan jalan keluarnya. Tetapi ketika Tuhan, dia adalah sahabat yang sejati. Jadi di setiap kondisi, ingatlah kalau Tuhan hadir di hidup kita. Apapun kondisi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, keadaanmu yang mungkin saat ini sedang dalam tubuh, mungkin keadaanmu dengan sukacita, ada yang sedang berduka, ingatlah Tuhan hadir di hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Tuhan yang sangat sayang kepada umat-umatnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, kita habiskan waktu dengan banyak orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan kenikmatan dunia. Tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan, kita menghabiskan waktu bersekutu dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan juga berdoa dan mulai melatih diri untuk lebih peka dengan tuntunannya. Ketika kita berdoa, Roh Kudus turun, dan juga sepenuhnya kita membuka hati pikiran kita, maka Roh Kudus akan bekerja, dan sehingga kita akan peka dengan tuntunannya. Oh, ternyata
Tuhan mau. Seperti itu. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percayalah kepada Tuhan. Jadi kita mulai haus ingin mengenal, mencari kebenaran, sehingga itulah kita akan semakin percaya seperti Daud. Kalau dia bukan percaya kepada Tuhan, mungkin dia akan menjadi seorang yang putus asa. Tetapi ketika dia percaya, dia tahu bahwa Tuhan akan berserta dia, bahwa Tuhan akan menolong dia. Maka dari situ Tuhan memberikan suatu kemenangan dalam kehidupan Daud dan hati yang tenang. Jadi kita sebagai orang percaya, semakin kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami suatu ketenangan di dalam hati kita. Semakin percaya kepada Tuhan, maka hati Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya semakin tenang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan dapat mengajar kami untuk lebih percaya dan lebih percaya lagi, karena kami tahu ketika kami percaya pada Tuhan, maka ketenangan yang sejati dalam hati kami, kehidupan kami akan terjadi, karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kami apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.